Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tegar Prakoso di Ngusan Ngobrol Santai. Oke teman-teman, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya ini dengan Mas Fatur. Mas Fatur dari Universitas Alma-Ata. Oke Mas Fatur, silahkan perkenalan. Oke Mas Tegar, terima kasih udah diundang ke sini. Kita mau ngobrol apa ini sore ini ya? Sebelumnya perkenalan dulu nih. Ya. Nama aku Fatur Aswar Arif, bisa dipanggil Fatur. Aku mahasiswa semester 1 di Universitas Alma-Ata. Oke, baik, terima kasih Mas Fatur. Ini mohon maaf mengganggu. Aman aja Mas. Waktunya ini kita santai-santai aja ini. Oke teman-teman Ngusan. Kali ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba nih Mas Fatur. Penyalahgunaan narkoba. Ya. Oke. Dari Mas Fatur sendiri nih, definisi narkoba itu seperti apa sih Mas Fatur? Oke, kalau menurut saya nih, definisi narkoba itu bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu diambil dari segi positifnya. Narkoba itu kalau diambil dari segi positif itu adalah sebagai obat ya? Ya, obat penenang dalam dunia medis. Dan kalau diambil dari sisi negatifnya itu ya kalau di narkoba itu disalahgunakan Mas. Jadi definisi dari narkoba negatif itu adalah ya narkoba itu dijadikan bahan untuk menenangkan diri dari depresi, dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Ya, jadi yang bersifat buruk lah Mas, pokoknya Mas. Untuk jenis narkoba itu sendiri ada beberapa banyak sih Mas yang Mas Fatur ketahui. Oke, kalau jenis narkoba itu tuh sebenarnya ada banyak sekali ya Mas. Kalau disebutin satu-satu bisa malam ini selesainya. Oke, yang saya tahu itu ada psikotropika, ganja, terus sabu gitu. Kalau pil sapi itu apa Mas? Ya, pil sapi itu termasuk narkoba juga Mas. Itu jadi narkoba yang dibungkus dengan jenis obat-obatan atau pil-pilan gitu. Biasanya itu yang beli tuh orang-orang yang enggak, ya gimana ya, yang kurang edukasi lah dari bahayanya narkoba itu Mas. Oke, jadi narkoba itu sendiri ada dampak negatif dan positif untuk medis ya Mas ya? Iya. Oke, dari pernyataan Mas Fatur tadi, ada nggak sih Mas alasan orang yang memakai, dan yang memakai itu kisaran umur berapa sih Mas Fatur? Kalau yang saya tahu ya Mas Tegar, pemakai narkoba itu kebanyakan dari umur 30 tahun ke bawah. Yang remaja-remaja itu ya? Iya. Kenapa remaja itu lebih banyak pakai narkoba daripada yang udah 30 ke atas? Karena remaja itu paling gampang didistract buat melakukan hal-hal baru. Kan narkoba itu kalau yang belum pernah kan jadi hal-hal baru itu Mas. Jadi mereka itu udah pikirannya itu tercemari ya mungkin dari pergaulan lah atau dari diri sendiri yang ingin merasakan narkoba. Jadi karena remaja itu pengen nyoba hal baru, pengen nyoba banyak hal baru gitu. Jadi yang terjerumus itu yang banyak itu dari remaja-remaja umur 30 ke bawah. Untuk alasan khususnya itu ada nggak sih Mas? Mungkin kalau alasan khususnya itu lebih ke pergaulan aja sih Mas. Lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi. Keluarga itu juga mempengaruhi untuk. Iya, kalau dari keluarga itu tuh nggak kontrol anaknya dengan baik, nanti anak-anaknya itu bisa terjerumus nih ke dalam lingkaran narkoba itu Mas. Jadi untuk orang tua di luar sana harus mengawasi ya anak-anaknya. Harus banget. Main sama siapa? Penting banget itu Mas. Oke. Kalau yang Mas Fatur ketahui tentang peredaran narkoba di dekat-dekat inilah di kawasan Yogyakarta itu, ada nggak sih yang Mas Fatur ketahui? Ada Mas. Di mana Mas itu? Di dekat-dekat kampus Alma-Ata. Di mana? Kasihan Mas. Kasihan? Iya, di Kasihan Bantul ada. Apa itu Mas modusnya? Itu tuh jenisnya ganja. Ganja beratnya itu 1.500 gram. Banyak banget ya itu. Itu masih baru siap Mas. Edar atau masih dalam proses itu? Itu udah siap edar. Modusnya gimana itu? Modusnya itu tuh jadi pakai
narkoba itu Ya. diolah jadiin keripik mas, jadi keripik pisang. Cemilan-cemilan itu. Iya. Buat teman-teman hati-hati ya. Kalau Hati-hati. beli cemilan atau ya apa mas modusnya? Ya kalau kayak jajanan Jajanan makanan itu ringan hati-hati gitu ya, teman-teman, teman-teman. hati-hati. Ya. Karena itu tuh itu soalnya masih baru teman-teman. Jadi baru bulan Mei 2025 ini. Wah, Jadi itu belum lama. belum Jadi ada masih setahun ada, ya mas? iya belum, masih ada mungkin nanti orang-orangnya tuh belum ditangkap semua, nanti masih bisa tuh tiba-tiba ada pengedaran narkoba lagi lewat kayak gitu mas. Iya. Baik mas Atur, untuk ciri-ciri pengguna narkoba itu ada nggak sih mas? Kalau menurut saya tuh ada mas. Apa aja itu, mas? Biasanya tuh pengguna narkoba itu ciri-cirinya matanya sayu. Mata sayu, Hmm. terus apa lagi mas Atur? Mungkin ini tapi jangan tersinggung ya teman-teman. Apa? Pengguna narkoba itu rambutnya suka berantakan mas. Oh, suka berantakan, Iya. tidak merawat diri ya? Iya benar Apalagi banget. mas Atur itu? Mungkin dari segi pembawaan dirinya itu lemes. Lemes, Iya. kelentrak, kelentruk ya. Kontrak kumpul. Buat teman-teman yang teman-temannya kelentrak, kelentruk, mata sayu, rambut berantakan, itu bisa jadi terindikasi menyalahgunakan narkoba. Tapi buat teman-teman jangan ini ya, jangan dipikir terlalu dalam. Takutnya nanti kita salah omong. Iya, ini tuh enggak soal pengen ngejudge teman-teman yang pakai narkoba juga, Iya. tapi ini tuh edukasi buat teman-teman biar kalian itu enggak menyalahgunakan narkoba gitu. Oke, baik Mas Fatur. Dari Mas Fatur sendiri nih, ada nggak sih cara kita untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Oke, kalau menurut saya, kalau mau terhindar dari narkoba itu sebenarnya gampang sih mas. Kita tuh hanya perlu memiliki sesuatu hal yang positif. Kegiatan-kegiatan positif itu Contohnya apa Mas? sangat diharuskan kita ikut kegiatan positif biar kita tuh nggak terjerumus ke dalam narkoba itu mas. Kalau contohnya itu ya kita nih sebagai mahasiswa, Ya, kita tuh harus aktif dalam organisasi kemahasiswaan atau UKM yang ada. Kalau enggak ya kita mungkin punya hobi itu yang membangun diri kita nih mas. Jadi jangan dikit-dikit depresi, dikit-dikit ngerasa kayak dikucilin gitu-gitu tuh mindset orang-orang yang nggak mau berkembang mas. Jadi kenapa sih orang-orang yang narkoba itu seringnya tuh orang-orang yang istilahnya itu introvert. introvert. Ya, itu Kenapa, tuh Mas, itu? karena mungkin dari pergaulannya tuh mereka tuh nggak mau membuka pergaulan yang aktif. Di teman-temannya tuh aktif. Jadi tuh dia tuh senangnya tuh menyendiri, terus merasa, aduh aku kok nggak punya temen ya, apa aku ini orangnya gimana. Jadi mereka tuh merasa pikirannya tuh jadi tercemari dan akhirnya larinya ke narkoba mas gitu. Oke, kalau tadi bicara tentang cara supaya terhindar, kalau sekarang saya mau tanya nih Mas Fatur, kalau barangkali nih ada teman-teman dari viewer Ngusan pada sore hari ini yang mungkin sampai sekarang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba itu sendiri, gimana Mas itu? Kalau teman-teman nih mau berhenti atau mau stop lah dari penyalahgunaan narkoba, jangan malu untuk laporan aja ke badan yang mengurusi tentang narkoba, BNN atau sebagainya. Kalian datang aja minta rekomendasi lah, ini saya tuh mau berhenti nih, gimana ya caranya. Mungkin nanti bisa pakai metode rehab. Rehab. Iya, rehabilitas itu sebenarnya rehab itu tuh nggak nyeremin teman-teman. Rehab itu tuh malah kita tuh di sana tuh dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau ada teman-teman yang menganggap rehab itu tuh serem, rehab itu tuh harus dipaksa gini-gini, itu tuh salah teman-teman. Jadi rehab itu tuh lebih ke membangun karakter kita yang awalnya tuh mungkin
kurang suka kegiatan ini jadi narkoba, itu tuh kita tuh jadi senang melakukan kegiatan yang aktif, jadi kita tuh bisa terhindar dari narkoba gitu. Oke, terima kasih Mas Fatur. Ini mungkin penutup pada ngosan ngobrol santai sore hari ini. Pesan-pesan dari Mas Fatur untuk teman-teman ini ada nggak Mas? Pesan-pesan nih Iya, Mas. pesan-pesan dan Oke. kesan-kesan untuk viewer-viewer ini. Boleh. Oke teman-teman, pesan dari saya biar kita tuh terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu adalah aktifkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan positif yang membangun kita. Jangan malah kita mengurung diri di dalam kamar. Buat yang anak kosan, jangan gak aktif, kalian harus aktif dalam kegiatan kemahasiswaan biar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Karena sejatinya kalau kita aktif, pasti kita akan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke teman-teman, begitu pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan saya Tegar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.